Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Kiara Leswara. Dan hari ini, as you guys can see from the title, aku bakal nge-review salah satu produk skincare yang lagi lumayan hits ya. Kalian pasti udah pernah lihat ini di seliweran ya, di sosmed kalian, atau di unboxing or something like that. Atau kalau kamu followers aku, mungkin kamu juga udah sempat lihat aku pakai produk ini di Get Ready With Me, atau di vlog aku beberapa kali ya. And yes, as you guys can see from the title, hari ini aku mau nge-review L'Oreal Paris Revitalift 1.5% Hyaluronic Acid Serum. So this is the elephant in the room. Ini pasti udah familiar lah ya. Aku tuh terima ini di PR package aku bulan September awal, sekitar tanggal 8, enggak, lebih awal lagi sebenarnya. Dan aku sudah pakai itu sekitar, berarti sampai sekarang sekitar 1,5 bulanan lah ya. So yeah, I think I can review it now. And as a disclaimer, this video is sponsored by L'Oreal, so thank you so much L'Oreal Paris. But as always, all opinions are 100% my own. Ini juga based on my own experience. Dan seperti biasa, I only take partnerships from brands and products that I truly believe and that truly works on me. And ya, jangan lupa di like, subscribe, and komen di bawah dulu, and nyalain tombol notifikasinya. And if you're done with that, yuk langsung aja yuk ke videonya. Let's go! Oke, so pertama kita ngomongin dari produknya dulu nih, produk dari segi eksteriornya dulu lah ya. Serum ini dikemas dalam botol yang transparan dengan dropper kayak gini, jadi ada pipet droppernya gitu. Ini kalau di aku pribadi sih cukup handy, dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Pipetnya juga works very well. Dia dari segi teksturnya, kamu bisa sendiri dia benar-benar cair dan bening, dan pas kamu olesin gitu dia langsung benar-benar kayak bisa menyebar ke seluruh permukaan gitu loh. Jadi ini benar-benar spreads nicely, karena kan ada beberapa misalnya serum atau apa yang bentuknya lebih ke gel atau lebih ke krim yang stay di satu tempat. Nah kalau ini tuh enggak, kamu pakai sedikit aja dia tuh udah bisa nge-cover banyak area dari wajah kamu, so hemat. Teksturnya pas udah mulai meresap itu dia bakal sedikit kayak agak tacky dulu, jadi agak lengket dulu sedikit, karena disitulah moisture-nya, disitulah hyaluronic acidnya bekerja. Terus nanti pas dia udah fully absorb, kamu nggak bakal merasakan ada apa-apa, dia udah lembab tapi tidak akan ada lengketnya sama sekali. Nah kayak sekarang ini udah mulai nggak lengket ya di aku, dia udah mulai kayak udah jadi halus banget aja gitu, tapi kayak udah kayak diminum gitu sama kulit kamu gitu sih hyaluronic acidnya. Nah ini itu kemasannya 30 ml dengan harga Rp245.000. Nah kamu bisa dapetin ini di e-commerce. Oke, so sekarang aku mau bahas soal highlighted ingredients-nya ya. Jadi apa sih yang spesial dari ingredients atau komposisi dari si serum ini? Nah jadi seperti yang tertera dalam botolnya, di depannya ditulis langsung bahwa ini mengandung 1,5% hyaluronic acid. Apa sih hyaluronic acid itu? Mari kita kenalan dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum kenal, hyaluronic acid itu sebenarnya kita di badan kita juga ada. Itu kayak suatu zat yang bisa buat ngebantu buat menjaga kelembapan dari kulit, dari sendi. Itu tuh kita butuh hyaluronic acid gitu loh. Nah, how it works, gimana sih hyaluronic acid itu bekerja? Itu kan kayak suatu molekul gitu ya. Nah, dia tuh bakal menarik moisture atau kelembapan dari sekitarnya, bahkan dari udara. Jadi kalau kamu pakai hyaluronic acid, makanya tadi pas pertama kali tuh dia pasti akan berasa kayak agak lengket dulu, tapi pas udah nyerap dia udah hilang gitu. Makanya kalau pakai hyaluronic acid serum itu tuh pasti kulit kita tuh bakal berasa kayak lagi minum air gitu loh. Nah, terus yang aku pribadi suka banget dari hyaluronic acid ini adalah si hyaluronic acid ini tuh bisa buat semua jenis kulit. Aku pribadi kan tipe kulitnya itu oily combination, acne prone, dan agak sensitif ya nggak sih? Pakai hyaluronic acid tuh aman gitu loh. Jadi dapat moisture-nya tapi nggak ada efek samping yang buruk-buruk kayak gitu. At least for my skin type kayak gitu sih. Dan aku juga agak jarang menemukan orang yang allergic to hyaluronic acid itu sendiri. Nah tapi seperti yang tadi aku bilang, hyaluronic acid itu kan sebuah kayak molekul ya. Berarti kan dia tuh ada ukuran-ukurannya. Apa bedanya si serum ini dengan serum hyaluronic acid lainnya? So, di L'Oreal Paris Revitalift 1.5% hyaluronic acid serum ini, dia itu mengandung micro and macro HA. HA itu hyaluronic acid ya. Jadi itu tuh ngomongin size of the hyaluronic acid itu sendiri gitu. Nah jadi kan gini, I know I'm not a dermatologist, tapi aku udah cukup riset soal ini dan I can say I can feel it myself in my skin. Kalau kita kan punya pori-pori ya guys, jadi kan makanya kalau kita pakai produk dia tuh kayak masuk gitu kan ke pori-porinya ya kan. Tapi kenapa sih ada produk yang bisa bekerja sampai ke dalam, tapi ada juga produk yang kayaknya cuma ngaruh di luarnya doang deh, kayak gue ngerasa moisture bentar atau gimana terus kayak ya udah biasa aja gitu. Nah dengan si micro and macro HA ini, jadi ada si hyaluronic acid yang gedenya itu tuh buat ngelembapin permukaan luarnya gitu,
jadi kamu bakal ngerasa instantly lembab dan lain-lain. Dan ada si micro hyaluronic acidnya yang kecil-kecil gitu, jadi semakin kecil dia bisa makin masuknya jauh dong ke pori-pori kita. Nah itu tuh yang makanya ngebantu buat kayak ngelembapin kulit sampai ke dalam banget. Makanya dibilang kalau si serum ini tuh ngebantu buat fight aging. Aku juga awalnya mikir lah bukannya hyaluronic acid itu simply buat ngehydrate doang ya gitu, tapi enggak. Ternyata ketika si molekul hyaluronic acid itu kecil-kecil, which is si micro hyaluronic acid itu, dia bisa masuk ke dalam banget kulit kita dan bisa ngebenerin si keriput-keriput dan lain-lain gitu. Jadi fine lines, aging signs of aging tuh bisa lah dilawan gitu sama si hyaluronic acid, karena kan dia kayak ngebenerin gitu loh, it repairs gitu, kayak jadi lembab terus jadi kayak elastis lagi gitu. Kalian kebayang gak sih kayak apa ya analoginya? Do you guys know kembang tahu itu kan kayak kalau misalnya dia lagi kering gitu kan dia kayak keriput kan, ya gak sih? Nah tapi kalau misalnya dia udah kena air, dia tuh jadi kayak gede lagi dan elastis lagi. Itu sih mungkin ya yang terjadi di kulit kita. Makanya kayak kalau misalnya kulit kita kering tuh bakal fine lines-nya makin kelihatan kan, karena mereka nggak ada moisture gitu loh, jadi mereka tuh nggak bisa menjadi elastis dan kenyal-kenyal. Nah sedangkan ketika dia dikasih moisture, air dan lain-lain, itu dia jadi lembab lagi. Nah another level of moisture itu adalah si hyaluronic acid ini gitu, makanya bisa benar-benar sampai ke dalam-dalam. Nah yang kedua yang penting selain micro and macro hyaluronic acid di serum ini, yang paling aku pribadi suka banget adalah it is fragrance free. All the sensitive skin out there, yes, so happy. Karena kalau di aku pribadi yang lumayan sensitif ya kulitnya, fragrance atau pewangi itu tuh biasanya cenderung mengiritasi lah muka aku, either gatel-gatel, either beruntus. Apalagi kan aku juga udah ada acne kan, jadi kadang-kadang tuh kayak aduh itu kan zat yang sebenarnya nggak begitu perlu lah ya gitu kan, sebenarnya buat product experience aja biar kita pas pakai senang dan nyaman dan lain-lain. Tapi for the function, setahu aku sih nggak ada nih function dari fragrance di skincare gitu. Jadi seneng banget itu nggak ada di sini. Jadi ya emang nggak ada baunya sama sekali ya pasti jadinya, tapi jadi lebih aman buat kulit. Tuh pas baca kayak fragrance free, aku langsung kayak oke, gue mau pakai, gue langsung mau cobain. Karena saat itu pas dapat paketnya aku tuh lagi emang butuh kayak hydrating serum, tapi aku tuh suka ya gitu galaunya karena hydrating serum mostly tuh ditujukan kepada dry skin yang nggak terlalu sensitif ya kayaknya. Oke, terus yang ketiga ini tuh klaimnya adalah it does not clog pores, jadi tidak menyumbat pori-pori. Nah aku lagi-lagi karena acne prone, aku sensitif banget ke produk-produk yang gampang nyumbat pori-pori aku. Nah jadi aku tuh biasanya tahu tuh dalam 1-2 hari kalau habis pakai produk, apakah nih produk nih nyumbat pori-pori aku atau enggak, karena langsung ketahuan biasanya ya gitu, ada jerawat, ada beruntus, ada apa. Tapi alhamdulillahnya aku selama pakai ini sih aman ya. Maksudnya aku kan acne prone dan emang cukup sensitif sama makanan dan lain-lain juga, tapi pas pakai ini sih aku nggak ngerasa kayak, aku tahu kok kalau misalnya gara-gara suatu produk itu jerawatnya, tapi pakai ini aman di aku. Tapi kayaknya emang cocok-cocokan sih gitu. My personal experience ya, tadi aku udah bilang aku oil combination, acne prone, dan kind of sensitive skin. Jadi aku pakainya tuh kapan? Aku pakainya pagi dan malam sebagai day and night serum, dan kadang-kadang sebagai makeup primer karena it works well. Di pagi hari gimana sih aku pakainya tuh kapan? Jadi aku kan cuci muka, biasa kan cuci muka, kadang pakai micellar dulu, kadang enggak. Pokoknya yang penting pakai gentle cleanser, cuci muka pakai air dan lain-lain. Nah, besok kan muka tuh bisa agak kering sedikit ya. Terus habis itu aku pakai exfoliator dulu, salicylic acid gitu. Terus habis itu aku pakai hydrating toner. Nah, terus baru deh setelah pakai hydrating toner, aku pakai si L'Oreal Paris Revitalift 1.5% hyaluronic acid serum ini. Nah, aku pakainya itu cuman sedikit aja karena as I said before, dia nge-cover si muka aku tuh banyak. Aku nggak pernah pakai full pump gitu sih, itu benar-benar eksesif banget kalau menurut aku. Aku bahkan kayak cuma pakai segini lah ya. Segini tuh cukup loh guys, percaya nggak? Segini tuh cukup. Nah tapi kalau misalnya mau buat malam tuh bisa aku pakai sampai leher juga. Itu bisa agak tinggi nih, misalnya kayak segini lah ya, segini gitu. Itu bisa buat leher juga. Karena ya kan leher kita nggak boleh ditinggalkan ya katanya, karena nanti juga agingnya itu kelihatan banget juga di leher. Nah karena dia udah sangat melembabkan, kadang-kadang kalau misalnya kulit aku lagi nggak terlalu kering, aku nggak pakai moisturizer yang cream lagi atau yang gel lagi, aku langsung pakai sunscreen. Karena ya dia udah cukup tinggi sih hyaluronic
hyaluronic acidnya. Jadi kayak kadang-kadang ya udahlah udah lembab banget juga, jadi ngapain ditambah-tambahin lagi gitu. Tapi kalau misalnya lagi super kering banget, baru aku pakai moisturizer lagi setelahnya, dan aku baru pakai sunscreen kayak gitu. Jadi disesuaikan aja sih, kadang-kadang ya ini bisa jadi pengganti moisturizer, kadang bisa tetap di bawah moisturizer kayak gitu. Nah terus di malam harinya gimana cara aku pakainya? Pertama aku double cleanse pastinya, either itu micellar and water based cleanser atau balm cleanser sama water based cleanser, pokoknya itu dibersihin, double cleansing. Terus seperti biasa hydrating toner, terus pakai eye cream, terus habis itu pakai si L'Oreal Paris Revitalift 1.5% hyaluronic acid serum ini. Terus aku pakai retinoid. Sekarang nih aku lagi pakai jenis retinoidnya itu ada Palen. Nah terus baru pakai moisturizer lagi. Jadi pas malam itu dia tuh ngebantu banget buat menjadi kayak barrier antara kulit aku dengan si retinoid itu. Nah jadi kan kalau misalnya kalian tahu, si retinoid itu kan bener-bener kenceng ya buat kulit gitu. Kadang-kadang juga bikin iritasi karena bikin kayak kering banget gitu kan jadinya. Nah makanya pas pakai si serum ini sebelum pakai si retinoid itu ngebantu banget. Jadi kayak nggak terlalu keras lah di muka aku. Kalau nggak pakai serum ini pasti muka aku tuh langsung kayak merah dan perih banget pas dipakai. Tapi pas pakai ini alhamdulillahnya sih dia works very well, hydrate dan sekaligus menjadi barrier juga gitu dari si retinoidnya. Dan ini ngaruh banget juga pas di pagi hari ya, kan kadang-kadang suka ada kayak kelupas tipis ya di samping-samping sini kalau kita pakai retinoid gitu. Dan ini ngebantu banget buat ngelembapin gitu, karena kan kalau misalnya kayak pakai face mist atau apa ya yang cuman kayak air doang gitu nggak ngaruh kan, kayak cuman masa kalau misalnya kita lagi super kering banget tuh kayak tetap kering-kering gitu. Nah kalau yang pakai ini enggak, itu berkayak cek tidur gitu, nanti kulit keringnya jadi lembab. Kalau di aku ya pribadi sih kayak gitu. Urutan pakainya itu harus ini ya guys, kalau pakai skincare itu dari yang teksturnya paling cair, paling encer, paling gampang diserap sama kulit, baru kalian naik ke yang paling kental gitu. Karena aku acne prone, jadi makanya aku pakai exfoliation daily, and aku juga pakai retinoid yang tadi aku bilang. Dan makanya extra hydration itu penting banget, karena aku tahu banget rasanya kayak udah pakai moisturizer tapi kok kayaknya gue nggak lembab-lembab ya gitu, karena lagi agak ngelupas gitu. Nah ini debak. Terus yang aku mau ngasih tau kalian adalah yang aku sukanya banget dari produk ini. Kenapa? Selain kayak oke, Kiara, we get it, it's hydrating, tapi yang aku ngerasain adalah dia itu nggak sting. Jadi ada beberapa moisturizer atau serum yang ketika aku lagi pakai retinoid kan dia kulitnya jadi banyak yang kelupas dan agak-agak kayak aduh gimana ya jelasin, kok kalian belum pernah pakai, kayak agak tipis gitu deh. Nah jadi pas pakai moisturizer tuh kadang-kadang udah pakai yang gentle juga tapi kayak masih kayak agak perih, kayak nyengat cicit gitu loh, nggak sih rasanya. Alhamdulillahnya ini nggak sama sekali, mungkin karena tadi aku bilang nggak ada fragrance-nya juga, dan pokoknya ini kayak ngasih hydration without the sting gitu. Jadi aku kayak wah, apalagi area sini kalau misalnya pakai produk yang salah tuh bener-bener kayak wah perih banget mau nangis. Ini alhamdulillah nggak sama sekali di aku ya, di kulit aku, jadi aku seneng banget gitu. Untuk under makeup application, kamu bisa sendiri, dia perfect tuh sebagai primer karena dia tuh tadi aku bilang dia ngelembapin dan ada kayak sedikit stickinya dulu bentar gitu. Jadi kayak bener kayak kulit tuh langsung plump, dan kalau misalnya kulit udah plump tuh udah enak banget dipakein makeup, nggak akan copot-copot, nggak akan cracking gitu. Nah cuman sedikit tips dari aku adalah make sure si produknya ini, si L'Oreal Paris Revitalift 1.5% hyaluronic acid serum ini sudah terserap dengan sempurna sampai udah kayak nggak ada lengket-lengketnya sama sekali, baru kamu pakai makeupnya gitu. Jadi jangan sampai masih agak-agak lengket atau masih setengah kering atau gimana gitu, karena nanti takutnya ada makeup yang peeling gitu, produknya kayak belum kering terus kayak ntar kayak angkat-angkat gitulah pokoknya. Jadi make sure udah 100% terserap oleh kulit gitu ya. It does not feel oily at all di aku, dan alhamdulillahnya juga dia tidak bikin kulit tuh jadi semakin banyak mengeluarkan oil. Kalau misalnya kulit yang oily combination atau yang oily dehydrate dengan benar, justru kan dia tuh jadi kayak oil productionnya setahu aku jadi lebih normal gitu loh, karena dia udah kulitnya mikirnya kayak oh udah well hydrated, no need to produce more oil. Sedangkan kalau misalnya kamu menghindari moisturizer atau hydrating stuffs ya for your face karena kamu oily, kayak gue misalkan gue nggak mau pakai moisturizer ataupun hydrating serum, terus kamu mikir kayak biarin aja kering, itu malah sebenarnya counterproductive karena kamu bakal memproduksi lebih banyak oil. Soalnya sih kulit kamu mikirnya kayak wah kurang hydration nih, jangan skip ya. All in all, I personally really enjoy this serum. Menurut aku it's very good, it does the job sesuai klaimnya kalau di aku pribadi, dan aku ngerekomendasiin sih ini buat siapapun yang mungkin lagi nyari hydrating serum yang drugstore gampang dicari dan very high quality. So you might wanna take a look at this one. Tapi as always ya guys, setiap skincare produk itu pasti akan bereaksi berbeda-beda di setiap kulit orang karena banyak faktor dan pasti bisa cocok
cocok-cocokan, apa yang cocok banget di aku belum tentu cocok di kamu, dan sebaliknya yang cocok di kamu juga belum tentu cocok di aku. So if you guys are interested, please do some research juga, dan kenali tipe kulit kamu sendiri juga ya. Jadi jangan sampai kamu kayak udah beli produk apa di mana terus kayak nggak cocok terus nyalain produknya, tapi padahal kamu sendiri juga belum kenal sama tipe kulit kamu, dan itu tuh pasti akhirnya zonk. So make sure to do your own research first juga. So yeah, I guess that is my review on the L'Oreal Paris Revitalift 1.5% Hyaluronic Acid Serum. This one, kalau kamu udah pernah coba, leave a comment down below. Kalau kamu pengen coba, also leave a comment down below. So yeah, thank you so much for watching this video. Semoga bermanfaat, semoga memberikan pencerahan, and I hope you guys enjoyed and had a great time with me. Stay safe everyone, stay at home, stay healthy, and I'll see you guys soon. Bye bye. Annyeong. Bye.